Bisnis monyet awal dari kebangkrutan. Mungkin lu udah sering denger cerita ini, tapi nggak apa-apa, gue bakal coba ceritain lagi. Karena gue yakin masih banyak orang yang belum pernah denger. Cerita ini ada hubungannya dengan kenapa banyak orang yang ngalamin bangkrut. Padahal udah pernah ngehasilin ratusan, bahkan miliaran rupiah. Tapi kenapa mereka bisa bangkrut dan ngulang lagi dari nol? Bahkan ada yang asetnya sampai minus. Supaya lo nggak ngalamin kesalahan yang sama, dan supaya lo bisa lebih gampang ngerti, gue akan mulai dari sebuah cerita. Jadi ada satu bos yang datang dari kota ke sebuah desa. Bos ini bilang ke orang desa kalau dia mau beli monyet dengan harga 1 juta rupiah per ekor. Akhirnya warga yang ada di pulau itu menjual monyetnya ke si bos ini. Keesokan harinya si bos ini tanya lagi ke orang desa buat beli monyet dengan harga 2 juta rupiah per ekor. Warga desa matanya semakin berbinar, harganya naik nih jadi 2 kali lipat. Akhirnya mereka cari semua monyet yang ada di pulau tersebut dan dijual ke bos ini. Saat itu populasi monyet yang ada di pulau itu hanya sisa 20%-an. 80%-nya udah dijual ke bos tadi. Di hari ketiga si bos datang lagi dan bilang mau beli monyet dengan harga 3 juta rupiah per ekor. Warga di desa matanya semakin berbinar lagi. Mereka berbondong-bondong buat cari seluruh monyet yang ada lalu dijual ke bos ini. Bos ini akhirnya udah beli seluruh monyet yang ada di pulau tersebut. Keesokan harinya si bos ini datang lagi ke warga dan bilang mau beli monyet dengan harga 10 juta per ekor. Naik 10 kali lipat dari harga pertama, yaitu 1 juta per ekor. Si bos ini bilang kalau dia mau pergi ke kota dulu, 3 hari lagi baru balik lagi ke desa ini buat beli monyetnya. Warga pulau semua matanya berbinar, tapi semua monyet yang ada di pulau itu udah habis terjual. Warga pun kelabakan buat nyari si monyet itu. Dan keesokan harinya, tiba-tiba ada orang asing yang datang ke pulau tersebut dan nawarin buat jual monyet dengan harga 6 juta per ekor. Warga pun mikir, si bos kemarin bilang mau beli monyet dengan harga 10 juta per ekor nih. Sedangkan ada orang asing yang jual dengan harga 6 juta per ekor. Kalau mereka beli monyet dari orang asing ini, warga desa itu bisa untung 4 juta per ekor. Tanpa mikir panjang, akhirnya warga desa ini beli seluruh monyet yang ditawarin oleh orang asing ini. Warga desa akhirnya siap menunggu kedatangan si bos tadi nih. Sehari ditunggu, 2 hari ditunggu, tapi si bos tadi belum datang juga. Setelah ditunggu selama berhari-hari, ternyata si bos tadi udah nggak pernah datang lagi ke pulau itu. Usut punya usut, ternyata orang asing yang datang ke pulau itu buat jual monyet dengan harga 6 juta per ekor, itu adalah orang suruhan si bos tadi. Jadi si bos tadi akhirnya untung banyak karena jual monyet dengan harga 6 juta per ekor. Sedangkan warga pulau rugi banyak karena beli monyet seharga 6 juta per ekor. Yang mana sebelumnya monyet itu nggak ada harganya. Oke, jadi ini merupakan analogi dari bagaimana skema penipuan dalam investasi itu bekerja. Sistemnya sama, kurang lebih ada orang yang datang memberikan janji-janji manis, bilang produknya itu bisa memberikan untung besar dalam waktu singkat tanpa resiko. Sama seperti kasus monyet tadi. Memang kalian mungkin bisa mendapatkan keuntungan di awal, seperti warga desa tadi yang dapat untung di awal karena berhasil jual monyet ke bos tadi. Warga yang untung di awal itu dibutuhin oleh si bos supaya si warga ini bisa kasih testimoni ke warga-warga lain kalau si monyet ini beneran ada harganya dan bisa kasih keuntungan. Tapi pada akhirnya akan ada orang yang istilahnya tuh cuci piring. Akan ada orang yang jadi korban dan akhirnya menanggung kerugian paling banyak. Hanya karena mereka gelap mata, serakah, mereka pikir bisa untung dengan mudah tanpa resiko dalam investasi. Udah ada banyak banget anak-anak muda, bahkan dengan usia beragam, mulai dari umur 20-an, 30-an juga ada, yang cerita kalau mereka pernah ngalamin bangkrut. Dari semua cerita mereka, gue tarik garis benang merahnya, semuanya hampir sama. Penyebab mereka bangkrut itu bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka nggak pernah investasi, melainkan karena mereka serakah, gelap mata, lupa menghitung resiko yang ada karena udah ngerasain cuan gampang. Kalau lu nggak sadar ini dari sekarang, kalau lu nggak punya psikologis uang yang bener, lu bisa aja kehilangan semua aset yang lu punya. Semua uang yang udah lu kumpulin dari hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Lu bisa kehilangan itu semua hanya karena satu keputusan investasi yang salah. Makanya sangat disarankan sebelum lo mulai berinvestasi, mulailah investasi ke leher atas dulu. Coba deh belajar dulu. Belajar gimana cara kelola uangnya, belajar mindset keuangan yang bener, belajar cara investasinya. Lebih baik keluar uang, waktu, dan tenaga di awal buat belajar ketimbang lo harus belajar karena kesalahan besar. Jangan pernah mikir bisa kaya cepat dari investasi. Jangan pakai uang panas buat investasi. Uang panas itu artinya uang yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Kesalahan umum anak muda itu mereka begitu ngerasain cuan, mereka jadi serakah dan berpikir buat ambil utang, beli aset pakai margin atau utang. Mereka pikir kalau masuk 100 juta bisa untung 10 juta, kalau masuk 1 miliar bisa untung 100 juta. Alhasil mereka tergiur buat dapetin 100 juta setiap bulannya. Dan ketika mereka nggak punya uang segitu, mereka jadi serakah buat ambil utang. Mereka lupa kalau ya oke, sebelumnya mereka bisa cuan gede. Tapi kan yang namanya investasi itu nggak selalu cuan gede. Kalau kayak gitu namanya kayak tebak-tebakan. Kalau bener lo jadi kaya, kalau salah lo langsung bangkrut. Hidup lo jadi susah, lo harus mulai dari nol lagi, bahkan bisa aja minus. Oke, kalau lo belum punya tanggungan. Bayangin kalau mereka yang udah berkeluarga, udah punya anak. Keluarga mereka jadi harus hidup susah karena keserakahan yang diambil. Nggak ada yang namanya uang gratis. Mungkin bandar akan kasih uang gratis di awal. Tujuannya ya supaya lo gelap mata dan
dan lupa akan resiko. Bandar kasih uang gratis di awal ya tujuannya supaya mereka bisa untung di akhir. Jadi itu dia pelajaran dari bisnis monyet ini. Ingat pesan gue sekali lagi, belajar psikologis uang yang benar, jangan serakah, selalu hitung resiko dari setiap keputusan yang mau lo ambil. Semoga bermanfaat, see you di next video.